Marc Marquez menyelesaikan jarak hingga 300 km saat memacu Honda RC213 VS di sirkuit Algarve, Portugal. Pengoleksi 8 gelar juara dunia itu memanfaatkan libur musim kejuaraan dengan menunggangi RC213 VS di Portimao. Marquez total menempuh sebanyak 65 lap. Gigaran pertama masing-masing 15 lap dan padaran terakhir 20 lap. Senang bisa merasakan sensasi kecepatan lagi. Tujuannya jelas untuk memastikan apakah kecepatan tinggi maupun kelelahan tidak mengganggu Marquez yang menderita diplopia penglihatan ganda. Usai mengendarai RC213 VS, feeling Marquez dilaporkan positif. Dan dia akan menjalani pemeriksaan lagi pada Senin. Hasilnya bakal menentukan apakah The Baby Alien dapat hadir dalam tes pramusim MotoGP Sepang 5 hingga 6 Februari dan Mandalika 11-13 Februari. Sejak didiagnosis menderita diplopia usai kecelakaan saat berlatih untuk GP Algarve, Marquez rutin melakukan kunjungan berkala ke dokter mata kepercayaannya selama 2 bulan terakhir. Indonesia diketahui dijadwalkan menggelar uji coba pramusim pada 11-13 Februari mendatang. Setelahnya, para peserta MotoGP rencananya akan kembali ke Mandalika pada Maret untuk menjalani seri kedua musim ini, yakni setelah seri Qatar di Losail pada 4 hingga 6 Maret. Di sisi lain, CEO Dorna Sports, Carmelo Espeleta, menegaskan sebuah pekan balap MotoGP bisa dibatalkan jika negara tuan rumah menerapkan aturan karantina panjang. Kami tak akan menerima karantina. Jika mereka meminta kami untuk menjalani karantina selama 14 hari di negara tertentu, maka kami tak akan pergi ke sana. Bentroknya antara regulasi protokol kesehatan pemerintah Indonesia dan pernyataan Espeleta inilah yang memunculkan kemungkinan bahwa MotoGP Indonesia terancam batal. MGPA sebagai promotor lokal MotoGP pun akhirnya merespons. Mereka menegaskan sejauh ini komunikasi dengan Dorna Sports masih menyatakan MotoGP Indonesia bakal digelar sesuai jadwal. Sampai saat ini belum ada informasi seperti itu ke kami. Kami berkomunikasi secara rutin dengan Dorna dan proses koordinasi berlangsung dengan sangat baik. Namun satu sisi pihak MGPA membeberkan mereka akan terus koordinasi dengan pemerintah dan Dorna untuk balapan di sirkuit Mandalika bulan Maret nanti. Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah dan Dorna menunggu hasil keputusan tersebut. Nanti kalau semua sudah selesai kami akan mengeluarkan rilis. KTM tak mampu menunjukkan performa apik sepanjang MotoGP 2021. KTM tercatat hanya 2 kali meraih kemenangan tepatnya di GP Catalunya dan GP Styria musim lalu. Kemenangan GP Catalunya diraih oleh Miguel Oliveira, sementara rekan setimnya Brad Binder berhasil naik podium tertinggi pada GP Austria. Selebihnya, KTM selalu gagal naik podium tertinggi di sepanjang musim lalu. Performa minor yang ditunjukkan KTM musim lalu menyita perhatian ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo. Chico menilai KTM tengah tersesat. Meski begitu, ia menyebut ada satu pembalap andalannya yang tampil cukup memukau sepanjang musim lalu. Bagi saya KTM benar-benar tersesat dan seharusnya ada penjelasan untuk itu. Brad Binder yang berhasil bersinar dan tidak banyak. Saya mengandalkan dia untuk maju selangkah. Dia tetap dalam bayang-bayang dan hanya mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Kami juga dapat menempatkan dia di kantong yang sama, kekecewaan di satu sisi KTM, di sisi lain dia. Binder memang tampil lebih baik ketimbang Oliveira di musim lalu. Binder mampu mengakhiri kejuaraan musim lalu di peringkat ke-6, sementara Oliveira berada di tempat ke-14. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.